Tidak adanya fasilitas CCTV atau kamera pengintai serta toilet terpisah bagi pelajar putra dan putri menjadi salah satu penyebab kekerasan di sekolah. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPPA, Kota Kendari, Haslita usai kegiatan talk show dan kampanye stop kekerasan di satuan pendidikan. Tidak punya CCTV itu berpeluang melakukan kekerasan. Kemudian kamar mandi yang belum terpisah untuk pria dan wanita itu juga sangat berpeluang, kata dia, Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Selain itu, kelas dengan jam kosong juga rawan terjadi kekerasan mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan seksual. Haslita mengatakan, pada tahun 2023 hingga tahun ini, DPPPA Kota Kendari mencatat kekerasan yang terjadi di sekolah berkisar 24 kasus. Di 1 tahun terakhir ini, 2024, jumlah kekerasan di sekolah tingkat SD dan SMP ada 7-9 kasus, ungkap dia. Lebih lanjut Haslita menjelaskan kebanyakan peserta didik yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah tidak menyadari telah melakukan tindakan agresif. Mereka tidak sadar sementara melakukan kekerasan, mereka bullying terhadap temannya, jelasnya. Mereka tidak paham apa itu kekerasan, bagaimana itu kekerasan, yang mana saja disebut kekerasan, mana yang tidak boleh dilakukan, imbu dia. Menurutnya, peran keluarga sangatlah penting untuk meminimalisir potensi anak menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Tidak hanya itu, satuan pendidikan pun berperan penting memberikan edukasi kepada pelajar mulai dari jenis kekerasan hingga cara menanganinya. Setelah kami lihat ini bahwa tidak ada ruang di sekolah untuk mengedukasi itu, ungkap Haslita. Untuk itu, DPPPA Kota Kendari turut melakukan pertemuan dengan pelajar di sekolah-sekolah untuk mengedukasi stop kekerasan dalam bentuk lagu, permainan, dan kuis. Setelah melihat ini, bahwa jumlah kekerasan di sekolah itu semakin hari bukan semakin menaik, dengan jumlah kasus yang kami tangani, maka kemudian kami turun untuk melakukan edukasi anak-anak. Caranya adalah kami sosialisasi. Sosialisasi itu bertemu langsung dengan anak-anak pada saat mereka apel pagi. Jadi ada satu hari, kemudian kami minta di sekolah itu untuk kami diberikan ruang waktu apel. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 untuk melakukan edukasi tadi. Menyampaikan anak-anak itu materi kami adalah menyampaikan bahwa apa itu bullying, apa itu kekerasan, apa itu efeknya terhadap bullying dan kekerasan. Siapa yang berpotensi melakukan kekerasan, itu semua kami sampaikan dan tidak boleh melakukan kekerasan. Imbauan kami itu mengedukasi. Edukasi kami itu dalam bentuk kami tatap muka, dalam bentuk lagu, dalam bentuk permainan, juga dalam bentuk kuis. Kami coba melakukan pendekatan. Yang kedua, selain mengedukasi kami, jadi kekerasan yang sering terjadi di satuan pendidikan ini, yang pertama, pemahaman anak-anak kita. Edukasi anak-anak kita itu sangat luar biasa. Karena apa? Itu bisa membuat anak-anak kemudian melakukan kekerasan. Edukasi mana? Mulai dari keluarga. Mereka tidak paham apa itu kekerasan, bagaimana itu kekerasan, yang mana saja itu kekerasan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pendidikan keluarga itu mempengaruhi karakter anak-anak. Dia suka melakukan kekerasan itu boleh jadi karena dibentuk dalam bentuk keluarga. Nah, itu sangat menentukan. Yang ketiga selanjutnya adalah di sekolah. Di sekolah itu sendiri tidak ada ruang-ruang kemudian waktu-waktu tertentu untuk kemudian anak-anak diedukasi tentang jangan melakukan kekerasan, kemudian apa itu bentuk kekerasan, bagaimana memanfaatkan media untuk menggunakan kekerasan, itu semua. Tidak ada ruang, setelah kami lihat ini bahwa hampir tidak ada ruang di sekolah untuk kemudian mengedukasi itu. Sehingga kemudian kami ambil alih untuk DP3A turun ke situ. Itu hal-hal yang sangat menunjang kemudian media sosial. Media sosial itu sangat menunjang anak-anak untuk melakukan kekerasan. Karena dengan penggunaan media sosial itu kemudian mereka melakukan. Tapi semua ketika kami tanya bahwa kasus anak-anak itu mereka tidak sadar sementara melakukan kekerasan, sementara membuli temannya, sementara
ini yang kemudian sangat mendorong anak-anak kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.